lembar balik, alat tulis. Siang. Selamat siang Ibu Ida. Selamat siang. Mama, Bapak, silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bidan Celestina Agofianiko. Bagaimana, Mama, ada yang bisa saya bantu? Nah, Ibu Bidan kami datang untuk berkonsultasi karena kami sudah menikah 2 bulan tapi belum ini ada tanda tanda. Menikahnya sudah 2 bulan. 2 bulan. Baik, kalau itu permasalahannya sudah menikah 2 bulan dan sekarang ingin berkonsultasi tentang persiapan menjadi orang tua dan persiapan ingin punya anak. Iya. Oke, jadi nanti sebentar saya akan memberikan informasi tentang persiapan menjadi orang tua. Nah, di sini penting persiapan orang tua itu supaya mama mereka bisa tahu ketika kita nanti besok lusa punya anak apa saja yang perlu kita persiapkan. Dan nanti saya akan membawakan materi buat mama mereka dengar, dan jika sebentar ada hal-hal yang tidak dimengerti nanti boleh ditanyakan. Iya. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Nah, sebelum saya memberikan informasi, saya ambil data-datanya dulu. Mama duluan ya. Iya. Mama namanya siapa? Nama Maria, Maria, umurnya berapa? 21 tahun, 21 tahun, agama Katolik, Katolik, suku bangsa Indonesia. Indonesia, golongan darah Oh, pendidikan terakhir SD, SD. Sekarang kerja apa? ibu rumah tangga. Rumah tangga, alamat tempat tinggalnya Di bawah di Bola. Nomor HP-nya 0853 853 621 ya. 745. Oke. Sekarang Bapak namanya Saverius, Saverius. Umur berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun, agama Katolik. Katolik. Suku bangsa Indonesia juga. Indonesia. Golongan darahnya A, golongan darah A. Pendidikan terakhir SMP, SMP. Sekarang pekerjaannya Tani. petani. Alamat tinggal di Bola. Bola juga. Nomor HP 0812 369 754. 4. Bapak dengan Mama kira-kira sudah sejauh ini sudah tahu belum apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk menjadi orang tua? Nah, kami bukan tinggal dan kami belum tahu untuk persiapan selanjutnya, kami belum tahu. Kalau Bapak kita tetap yang ada mungkin persiapan uang. Mungkin persiapan ulang. Oh ya, persiapan uang dengan yang tadi tujuan Bapak Mama mereka datang tadi untuk persiapan kehamilan ya. Iya. Nah, sekarang jadi Bapak dengan Ibu bisa lihat di gambar lain ini. Jadi ini adalah persiapan menjadi orang tua. Nah, kita sebagai orang tua, kita diharapkan untuk memiliki kesiapan menjadi orang tua. Nah, supaya kita bisa mengasuh dengan benar, mengasuh anak dengan benar, kita bisa membantu anak-anak agar menjalani tumbuh kembang mereka dengan baik, dengan benar dan menyenangkan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menjadi orang tua. Nah, yang pertama adalah perencanaan keluarga. Nah, perencanaan keluarga ini pertama usia pernikahan harus 20 sampai dengan 30 tahun. Tadi Bapak punya 22, Ibu 21 harus tepat. Terus yang berikut persiapan keluarga ini kita harus membina hubungan antara pasangan, keluarga dan kelompok sosial. Terus Bapak Ibu juga harus merencanakan kelahiran anak pertama. Ini berarti ini anak pertama ya. Jadi harus direncanakan. Yang berikut harus mengatur jarak kelahiran. Jadi setelah anak pertama nanti lahir, Bapak Ibu harus mengatur kira-kira mau anak kedua nanti lahirnya di anak pertama umur berapa. Nah, jadi normalnya itu harus 2 tahun dulu, anak pertama 2 tahun dulu, baru Bapak dan Mama boleh merencanakan kehamilan nanti. Terus itu saat usia 35 tahun harus ibu harus berhenti untuk melahirkan, karena itu sudah masuk dalam faktor risiko tinggi. Nah, yang berikut perencanaan keluarga ini adalah
Bapak dan Mama harus bisa merawat dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi kalau biasa istilahnya ada 3A, yaitu ada ASI, asuh, dan asa. Yang berikut adalah persiapan kehamilan. Tadi tujuan datang tadi itu makanya persiapan ini persiapan kehamilan. Nah, dalam persiapan kehamilan itu ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan fisik. Nah, ini khusus ke ibunya. Nah, persiapan fisik. Jadi itu yang pertama kita harus periksa dulu tanda-tanda vitalnya. Jadi ada tensi, suhu nadi itu nanti diperiksa. Terus itu status gizi, apakah ibu status gizinya baik atau tidak, ataukah ibunya kurus. Nah, terus itu ada pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan urin rutin. Ini diperlukan untuk mendeteksi apakah bapak dan ibunya punya penyakit tertentu atau tidak. Yang berikut adalah pemeriksaan gizi. Nah, ini adalah perlunya bapak dengan mama untuk mempersiapkan kehamilan, perlunya gizi seimbang. Jadi harus makan tuh makanan yang bergizi. Jangan tiap hari makanannya ubi pisang saja. Jadi harus makan yang bergizi, gizi seimbang. Terus jangan lupa juga untuk minum tablet tambah darah, minum asam folat. Terus rajin juga untuk datang mengunjungi petugas kesehatan. Nah, jadi ada keluhan segera datang ke petugas kesehatan. Terus ibu minum air putih yang banyak. Jadi minum air putih satu hari itu paling kurang 8 gelas. Minum air putih 8 gelas per hari. Terus hindari untuk minum teh atau kopi setelah makan. Ini kayaknya kebiasaan yang sulit kita rubah, masih banyak. Kita habis makan pasti minum teh atau kopi. Jadi untuk persiapan kehamilan sebaiknya dihindari dulu. Terus itu batasi untuk mengkonsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak. Terus yang berikut, ibu juga perlu untuk mendapatkan imunisasi TT atau tetanus toxoid. Jadi imunisasinya itu harus lengkap 5 kali. Terus itu yang berikut adalah kesehatan organ reproduksi. Ini harus kita jaga dengan benar. Yang berikut, ibu hamil juga atau calon ibu hamil itu perlu kesehatan mentalnya juga perlu dijaga ya Bapak. Nah, jadi untuk ibu hamil atau calon ibu hamil dia itu harus terus bahagia. Jadi dia tidak boleh stres. Ibu hamil, calon ibu hamil harus selalu bahagia. Karena kalau misalnya saat hamil dan ibunya stres, besok-besok anak yang lahirkan juga dia akan setiap hari akan stres dan anak tingkat kecemasannya akan tinggi. Berikut adalah persiapan psikologis, finansial, dan makanan. Kalau uang tadi masuk di finansial. Ini persiapan psikologis orang tua. Jadi nanti ketika kita menjadi orang tua itu akan mendapati banyak tantangan. Jadi orang tua harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Nah, jadi nanti saat ibu hamil mungkin akan suka marah-marah atau apa, bapak harus usaha dimengerti seperti itu. Terus yang berikut adalah persiapan finansial. Nah, tadi persiapan salah satunya uang. Nah, jadi uang harus disiapkan, tidak boleh dipakai habis. Besok-besok kalau sudah hamil itu harus ditabung sehingga bisa membeli perlengkapan bayi. Terus itu ada dana untuk kebutuhan tak terduga, tiba-tiba ada yang sakit, itu kita harus persiapkan. Dan yang terakhir adalah persiapan laktasi atau persiapan untuk menyusui. Nah, jadi nanti sebelum hamil harus disiapkan ASI yang terbaik. Nah, agar ASI terbaik, ibu harus banyak makan makanan bergizi. Terus ibu harus datang ke petugas kesehatan untuk belajar tentang cara menyusui yang benar. Terus bagaimana membersihkan payudara. Terus ibu harus memotivasi diri bahwa ibu bisa untuk memberikan bayi ASI saja sampai dengan bayi berumur 6 bulan. Eksklusif berumur 6 bulan. Kalau ASI saja, kalau ASI sampai dengan umur berapa? 24 2 tahun. bulan. Nah, 24 bulan atau 2 tahun. Oke. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Sekarang saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira dari materi yang tadi saya berikan, Bapak Mama sudah paham atau belum? Yang pertama kira-kira tujuan apa sih kita menjadi persiapan menjadi orang tua? Agar kita dapat merawat atau dapat mampu merawat anak dengan baik. Merawat anak dengan baik dan Benar. Nah, terus Bapak, apa saja yang perlu kita persiapkan? Uang. Nah, Harus banyak uang. Nah, itu
persiapan yang ulang ya. Persiapan perencanaan keluarga, persiapan kehamilan, psikologis, finansial, laktasi. Nama sambung laktasi. Yang berikut, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menjadi orang tua? Persiapan kehamilan, Perencanaan rencana keluarga, finansial, Laktasi. Jadi ada persiapan keluarga, persiapan kehamilan, persiapan psikologis, finansial, dan laktasi. Baik Bapak Mama, sekarang saya beri kesempatan untuk Bapak dan Mama bertanya. Mungkin tadi dari materi tadi ada yang mungkin belum dimengerti. Ya, Ibu Bidan, saya ada bertanya sedikit. Nah, sekarang kan kami dalam masa persiapan kehamilan. Terus tadi ada penjelasan itu mengatakan bahwa kita tidak boleh minum kopi atau minum teh setelah kita makan. Kira-kira kalau kita makan minum setelah kita makan dan kita minum teh, kira-kira apa yang terjadi? Oh, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi Bapak diharapkan untuk menghindari minum teh atau kopi setelah makan. Itu tujuannya karena kopi dan teh itu bisa merusak zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan yang kita makan. Jadi sama saja kita makan, tetapi zat gizinya itu dirusak oleh kopi dan teh, seperti itu. Ada lagi? sudah. Itu saja. Nah, sekarang misalnya kalau pulang sudah ada tanda-tanda untuk kehamilan, jangan lupa untuk datang mengunjungi petugas kesehatan. Terima kasih Bu Bidan Sama-sama. atas informasi. Kan permisi. Sama-sama. Mari.